Oke. Bukan begitu caranya. Jadi, memang tidak harus 7, boleh tidak 7, tetapi yang dicari adalah identifikasikanlah masalah yang panjenengan hadapi. Jadi kalau panjenengan tidak menghadapi, ya tidak usah mengada-adakan masalah. Namun, seorang penguji seperti saya dan teman-teman, itu tidak akan begitu saja percaya ketika ibu mengatakan saya benar-benar tidak menghadapi masalah ini, gitu loh. Ya, masalah literasi pasti ada, tidak mungkin tidak. Masalah pedagogi pasti ada. Masalah sarana prasarana pasti ada. Jadi sebenarnya ketujuh masalah itu sudah hasil dari kajian secara keilmuan bahwa itu banyak ditemukan di masyarakat. Begitu ya Bu ya. Karena ini nanti dasar gini loh Bu. Dasarnya begini. Misalnya Ibu menemukan masalah pedagogi adalah guru menggunakan model pembelajaran yang konvensional. Ya. Atau mungkin misalnya begini, nilai keterampilan membaca siswa rendah. Ternyata akar masalahnya itu model pembelajarannya guru tidak inovatif, medianya tidak berbasis IT, materinya tidak bersifat kontekstual. Jadi masalah rendahnya prestasi belajar membaca siswa itu ternyata memiliki akar permasalahan 4 misalnya. Nah, akar permasalahan 4 itu yang dijawab. Loh, guru kok menggunakan model pembelajaran yang tidak inovatif ya? Kalau mengajar membaca itu model inovatif apa yang cocok digunakan? Oh, misalnya membaca puisi cocok menggunakan model IMOD. Oh, menulis deskripsi cocok menggunakan picture and picture. Oh, menulis teks prosedur bisa menggunakan model example non example. Nah, itu Ibu tulis sebagai alternatif solusi. Ketika itu Ibu pilih, maka di RPP Ibu harus menggunakan model itu, begitu loh. Jelas ya? Nah, masalahnya nanti, ketika diidentifikasi masalah, Ibu tidak memiliki masalah sedikit tentang model, benar ya? Nanti ketika membuat materi, membuat RPP, Ibu jadi kebingungan model apa yang akan Ibu pilih. Karena kan nanti solusi itu didasarkan pada teori-teori yang ada. Begitu, Bu. Jelas nggih? 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh, 7 boleh. Tapi yang benar-benar Bapak dan Ibu hadapi. Bu, saya masalah sarana prasarana enggak ada. Sekolah saya kaya, Bu, apapun ada. Genset punya, wifi punya, apa-apa punya. Jadi tidak mungkin ada masalah ya. Kalau seperti itu nggak usah ditulis masalah itu. Ada lagi pertanyaan tidak? Matur suwun Ibu. Bu, bolehkah kalau saya dinilai hasil karya saya dibahas, Bu? Silahkan. Ya, Bu. Pedagogi, literasi, dan numerasi. Pedagogi. Nah, ini Bapak dan Ibu di analisis identifikasi masalah itu mengubah pembelajaran menjadi lebih terpusat pada peserta didik itu jawaban atas masalah atau identifikasi masalah? Kalau saya ini jawaban atas masalah yang saya identifikasi. Iya, padahal yang diminta apa? Analisisnya. Analisis terhadap masalah. Mengapa pengajaran masih didominasi guru itu merupakan masalah? Jadi bukan jawaban masalah. Coba, saya mau tanya kepada Bapak. Mengapa pengajaran masih didominasi oleh guru itu merupakan masalah pedagogi, Pak?
karena sesuai dengan revolusi industri, Bu, bahwa pembelajaran sekarang itu harus sesuai dengan abad 21 yang didasari oleh 4C. Sedangkan di era zaman sekarang itu lebih ditekankan pada 4.0. Ya, oke. Itu jawaban Bapak. Teori apa yang mendasari jawaban Bapak? Teori yang lebih condong itu ya konstruktivisme. Nah, itulah salahnya, Pak. Dalam analisis identifikasi masalah, Bapak mencari jawaban bahwa pengajaran masih didominasi oleh guru itu menjadi masalah. Jawabannya harus diperkuat oleh teori, oleh hasil wawancara. Bapak diminta wawancara, kan? Iya. Nah, iya, itu isinya nanti di analisis identifikasi masalah itu. Oh, diisikan di situ. Analisisnya belum diisi dulu ya, Bu? Loh, analisisnya nanti diisi di mana? Ya di LK 1.1 ini. Jadi artinya sebenarnya Pak, Bapak itu harusnya searching di teorinya begini loh. Permasalahan-permasalahan dalam bidang pedagogi. Nanti kan akan muncul pengajaran masih didominasi guru, media yang tidak berbasis IT, metode yang cenderung pada metode-metode konvensional. Itu teori akan mengatakan gitu. Nah, itu teorinya siapa? Isinya seperti apa? Jadi pada analisis identifikasi masalah, itu seperti kalau Bapak dan Ibu membuat skripsi dulu. Ini adalah bab 2-nya yang mendasari munculnya masalah yang diidentifikasi. Jelas dulu tidak, Pak Ferry? Jelas, Bu. Nah, apakah cukup dengan teori-teori? Tidak. Bapak kemudian harus mewawancarai teman guru, teman sejawat, kepala sekolah, betul ya? Iya. Iya, dan ahli. Kemudian Bapak dan Ibu ramu bahwa baik berdasarkan teori, base teori maupun base kenyataan di lapangan, pendapat-pendapat ahli setuju bahwa pengajaran yang didominasi guru itu adalah sebuah masalah bagi pembelajaran dalam bidang pedagogi. Jelas dulu tidak? Jelas, Bu. Iya, kalau begitu ini Bapak yang salah apa? Analisisnya, Bu. Ya. Sekarang metode ceramah yang selalu digunakan oleh guru. Guru itu sebenarnya boleh tidak tahu menggunakan metode ceramah. Tanpa ceramah, pembelajaran tidak akan berjalan. Sehingga seharusnya kata-katanya tidak selalu digunakan oleh guru. Tetapi apa? Guru hanya menggunakan satu metode. Karena dalam pembelajaran tidak boleh sebenarnya hanya satu metode, tetapi harus gabungan dari berbagai metode. Gabungan dari metode itu akan membentuk sebuah model pembelajaran. Jadi model pembelajaran sebenarnya adalah apa? Gabungan dari berbagai metode yang kemudian menciptakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran. Itu namanya model pembelajaran. Tuh. Kalau integrasi pembelajaran berbasis teknologi, tadi sudah dikatakan pengajaran masih didominasi guru, model pembelajarannya masih konvensional, guru belum menggunakan IT sebagai dasar pelaksanaan pembelajaran. Kira-kira yang nomor 4 itu sudah ada atau belum di situ? Sudah. Karena apa? Integrasi pembelajaran berbasis teknologi informatika dan komunikasi belum begitu dominan. Artinya apa? Guru belum menggunakan media pembelajaran berbasis IT. Guru belum mengembangkan materi ajar berbasis IT. Begitu. Coba ke bawah lagi. Oke. Motivasi belajar peserta didik kurang, masuknya di mana? Pedagogi, Bu. Benar, pedagogi? Iya.
Mengapa pedagogi? Karena itu berkaitan dengan peserta didik. Minat dan motivasi peserta didik. Yang bawah apa coba nomor 2? Kurangnya motivasi dalam kegiatan literasi. Enggak, ke bawah yang kolom itu apa sumber masalahnya. Nah, motivasi itu bukan termasuk kesulitan belajar siswa ya? Oh iya. Bukan yang disorot motivasinya, Bu, atau siswanya, Bu, yang disorot. Motivasi belajar itu ada pada guru atau pada siswa? Siswa. Iya. Meskipun nanti mungkin akar permasalahannya kembali ke guru. Biang keladinya itu ada di guru, biang keladinya itu ada di sekolah. Iya, Bu. Karena saya dulu membaca buku juga yang disorot itu motivasi itu maksudnya di pedagogi membaca buku itu ada motivasi dan minat itu. Itu karena nanti masuk ke akar masalahnya. Tapi kan yang punya masalah bukan guru, yang punya masalah kan murid. Ya. Tapi penyebab masalahnya guru mungkin, penyebab masalahnya sekolah mungkin, penyebab masalahnya murid sendiri. Karena penyebab masalah motivasi belajar murid itu kan ada masalah eksternal dan internal. Internal itu ada pada diri siswa sendiri, eksternal itu motivasi yang rendah pada diri siswa mungkin disebabkan oleh guru, mungkin disebabkan oleh sekolah, mungkin disebabkan oleh masyarakat, kan begitu teorinya. Iya tidak? Iya, Bu. Nah, iya. Peserta didik masih belum bisa membedakan antara teks LHO dan teks eksplanasi. Perbedaan peserta didik dapat terlihat dari kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Itu masalah atau kalimat berita? Nomor 2. Hah? Masalah. Kok iso masalah? Karena peserta didik masih belum bisa. Apa nomor 2 perbedaan peserta didik dapat terlihat dari perbedaan peserta didik dapat terlihat kemampuan kognitif. Nah, itu pernyataan atau masalah? Kalau ini lebih condong ke pernyataan. Nah, kesulitan peserta didik membedakan antara teks humor dengan teks anekdot. Kalau begitu tidak usah sendiri-sendiri begini, berarti permasalahannya apa? Kemampuan siswa memahami beragam teks masih rendah. Kan begitu. Daripada diulang-ulang, yang satu LHO dan eksplanasi. Padahal kalau LHO dan eksplanasi itu jelas beda banget, karena LHO itu laporan hasil observasi itu harus melalui penelitian, eksplanasi itu adalah peristiwa alam dan peristiwa sosial. Masalahnya itu kalau teks eksplanasi disandingkan dengan eksposisi itu malah masalah. Kalau dengan LHO bukan masalah karena perbedaannya sangat signifikan antara teks LHO dan teks eksplanasi. Kalau LHO kan harus ada penelitian, pengumpulan data, harus ada analisis data yang terkumpul, harus ada pelaporan. Kalau eksplanasi kan tidak. Justru bedanya dengan eksposisi, karena kalau eksplanasi itu berhubungan dengan peristiwa alam dan sosial, kalau eksposisi itu hanya menjelaskan, bukan yang fenomena, kan begitu. Ya Pak, ya? Ya Bu. Jadi nanti kalau menyandingkan begini hati-hati. Misalnya kalau anekdot dengan humor, misalnya begitu. Kan dekat. Nah, itu biasanya merupakan kesulitan bagi murid. Nah, ada satu Bu yang belum itu, yang teks cerita sejarah dengan cerita sejarah juga sulit ya Bu. Banyak yang salah tafsir. Ya, daripada tadi ada humor dan anekdot dan apa-apa, identifikasi masalahnya itu adalah berbagai jenis teks. Nanti apa akar permasalahannya baru dikatakan murid misalnya
Mengapa begitu? Karena materi yang berkaitan dengan struktur teks, eksposisi dan eksplanasi tidak begitu misalnya mampu membekali siswa pada pemahaman tentang teks eksplanasi misalnya. Mengapa begitu? Karena guru, berarti itu yang menjadi akar permasalahannya adalah guru tidak pintar memilih materi yang tepat. Itu nanti akar masalahnya. Jadi nanti akar masalahnya bisa dari materi, bisa dari media, bisa dari model pembelajaran begitu. Ya. Wah, ini sudah hari keempat kok malah bingung ya gitu ya. Gimana? Ada pertanyaan dulu tidak? Berarti ini nanti yang direvisi, yang analisis identifikasi ya, dari punya saya dan punya teman-teman. Iya, tidak harus identifikasi saja, Bapak. Nanti kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu apakah sudah benar atau belum. Identifikasinya masalah Bapak itu sudah benar atau belum juga. Kalau identifikasi masalahnya masih salah, ya berarti harus dicari identifikasi yang tepat dulu. Yang identifikasi masalah tersebut apa benar-benar ada dasar teori dan pendapat ahlinya begitu, Pak. Oh. Nggih. Berarti sesuai dengan kata Bu Ani kemarin bahwa harus. Lah iya. Lah nggih. Ya, saya kira iya. Bu Ani sudah pernah bilang, sudah pernah mengatakan. Sudah kemarin yang. Ya sudah, itu yang diminta. Jadi identifikasi masalah yang tidak didasarkan pada teori ya berarti identifikasi masalah yang buatan guru sendiri. Berarti semua pendapat ahli kita sinkronkan di analisis identifikasi masalah itu ya. Dari masalah yang identifikasi jadi yang temukan di sekolah. Iya, jadi identifikasi masalah itu nanti isinya adalah dasar teori dan hasil wawancara. Yang memperkuat bahwa kolom 2 itu sudah betul. Kalau saya nanti melihat ke sini, Pak, maka kolom 2 Bapak itu menjadi salah. Mengapa kok salah? Sebentar, saya ambil charger dulu. Baik, jadi Bapak dan Ibu nanti harus mencari teori dan hasil wawancara yang benar-benar mendukung bahwa kemampuan atau prestasi siswa dalam bidang misalnya menulis teks atau menganalisis struktur teks itu rendah, itu benar-benar
permasalahan tentang kesulitan belajar gitu loh. Jelas ya? Ada pertanyaan tidak dulu sampai di sini? Izin tanya, Bu. Silakan. Berarti yang di kolom analisis identifikasi masalah itu jawabannya itu dalam bentuk kutipan apa gimana sih, Bu? Saya masih Iya. rada bingung. Oh, kutipan. Iya. Jadi seperti bab 2 di skripsi Bapak dan Ibu. Oh, oke. Oh. Oke, siap, Bu. Terima kasih. Oke, kalau begitu begini, tetap aktif ya Bapak dan Ibu, silakan searching dulu teori. Cari saja dulu dua Oke. masalah, 2 identifikasi, dibuktikan dulu dengan searching teori. Teorinya tidak boleh hanya 1 ya. Jadi masing-masing harus lebih dari 1, misalnya 2 atau 3 begitu. Berapa menit Bapak membutuhkan waktu? Ibu membutuhkan waktu? Jam, Bu. Hah? 1 jam. Ya jangan. Jangan, Bu. Jangan. Oh, enggak selak September. 15 menit, Bu. Oke. Saya beri waktu 20 menit ya. Silakan searching. Nanti setelah itu Bapak dan Ibu akan presentasi, kira-kira identifikasi masalah ini dasarnya adalah teori yang seperti apa begitu. Oh. Ya. Oke, Bu. Tetapi searching-nya tidak boleh menonaktifkan Zoom ya. Oke. Oke, baik. Saya tunggu 20 menit lagi. Analisis identifikasi masalah sudah terisi. Bu, mohon izin ini saya stop share dulu ya. Ya. Bu. Begitu ya Pak dan Ibu ya. Semangat.
Baik Bapak dan Ibu, sebentar sebelum Anda melanjutkan. Ini hari keempat ya? Betul. Nggih, Bu. Yang seharusnya ada guru pamongnya ya. Kemarin guru pamong sudah hadir belum? Sudah. Bagus. Ya, karena sebenarnya untuk LK ini berakhirnya hari ini, sehingga mestinya guru pamongnya datangnya hari ini, bukan kemarin. Ya, mohon maaf, saya kira ini adalah hari saya, itu hari ke materi saya seharusnya hari ke-5 besok pagi ya. Tapi tidak apa-apa, saya akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu tentang LK 1.1. Coba salah satu presentasi lagi, coba saya akan memberikan silakan satu lagi. Saya tadi belum dikoreksi, Bu. Oh iya. Coba Pak. Maaf karena terlalu banyak tugas itu kadang saya memikirkannya saya sudah yang LK 1.1 tuh kemarin, kalau yang PPG putaran pertama itu hanya 3 hari. Jadi hari keempat itu sudah melanjutkan ya. Coba yuk silakan Pak Pandu. Izin ya Bu, share. Iya. Agak dibesarkan, Pak. Ipun, Bu? Agak dibesarkan. Oh, nggih. Nggih. Oh. Ini ya misalnya, terdapat sebagian siswa yang belum optimal dalam pembelajaran khususnya motivasi dan penerapan gaya belajar. Itu terlalu luas ya Pak. Misalnya Bapaknya mengatakan ini misalnya ya, misalnya motivasi belajar siswa rendah misalnya, katakanlah. Nah, yang dianalisis identifikasi masalah itu nanti belum diisi teori. Teori itu besok pagi. Jadi nanti malam Bapak dan Ibu searching teori dan kemudian mulai mikir-mikir siapa yang akan diwawancarai. Nah, itu nanti akan dimasukkan ke LK yang besok pagi. 1.2 nggih, Bu? Ya. Nah, yang untuk 1.1 analisis identifikasi masalah itu nanti Bapak mencari jawaban terhadap jika siswa itu motivasi belajarnya rendah dianggap sebagai masalah, itu tanda-tandanya apa toh? Indikatornya kalau siswa tidak termotivasi itu seperti apa? Jadi contohnya misalnya siswa itu motivasinya rendah, indikatornya apa? Siswa tidak memperhatikan penjelasan guru. Ya, yang kedua misalnya siswa selalu datang terlambat. Misalnya yang ketiga siswa sering tidak masuk saat mata pelajaran bahasa Indonesia. Itu kan indikator. Jelas ya? Kemudian setelah indikator itu Bapak mencari sebabnya. Mengapa kok siswa tidak termotivasi? Tadi loh seperti saya katakan tadi. Kenapa kok tidak termotivasi? Mungkin karena materi yang disajikan tidak menarik. Mungkin apa lagi? Pembelajaran monoton. Ya, mungkin cara guru mengajar itu tidak menarik. Ya. Mungkin apa lagi? Mungkin guru ketika memberikan penjelasan kepada murid itu tidak jelas. Nah, itu adalah sebabnya. Nah, setelah sebab, Bapak mencari dampaknya. Kira-kira kalau tadi siswa tidak memiliki motivasi sebagai masalah, kemudian indikatornya siswa tidak memperhatikan penjelasan guru, siswa tidak masuk pembelajaran, siswa dan sebagainya. Kemudian
Sebabnya karena materi pembelajaran yang diberikan guru tidak menarik, karena guru tidak menggunakan media-media berbasis IT, karena materi yang dipilih guru itu tidak sesuai dengan kondisi siswa. Ini mungkin ya sebabnya ya. Nah, dampaknya kira-kira apa? Prestasi siswa menurun. Boleh. Terus apa? Penguasaan siswa terhadap materi yang diberikan guru Tidak tersampaikan. tidak akan apa? Optimal. Betul ya? Oke. Kalau begitu berarti apa? Siswa tidak akan mencapai KKM. Misalnya kalau di kurikulum 2013. Selain itu apa? Siswa akan kesulitan mengikuti materi setelahnya. Karena dasarnya saja tidak tahu, gitu ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, saya minta maaf sebelum Bapak dan Ibu. Tetapi searching teorinya tetap dilakukan karena untuk dimasukkan pada besok pagi, kaitannya begitu. Nah, saya beri waktu 20 menit, tolong diisi tadi, Pak. Indikator. Yang ini yang untuk identifikasi masalah itu loh, Pak. Oke, berarti analisis identifikasi masalah itu isinya adalah indikator, ya. Kemudian apa tadi yang saya jelaskan? Indikator sebab sama Teori. Nah, indikator sebabnya mengapa dan apa dampaknya. Sebab-sebabnya itu nanti akan Bapak dan Ibu tarik menjadi akar permasalahan di LK 1.2. Jelas ya? Oke, Bu. Oke, 20 menit ya. Oke. Siap. Ya, diisi tadi, diisi indikator, sebab dan dampak. Ini stop screen dulu, no, Bu? Iya. Oke, itu diisi siap. dulu, nanti gampang diperbaiki lagi setelah tiga-tiganya terisi. Oke. Begitu ya? Oke, Bu. Oke. Sampai pukul 5:30 dulu. Nanti ada yang presentasi, saya beri masukan lagi. Kemudian yang belum sesuai diperbaiki lagi. Tetap aktif di Zoom sambil bergantian sholat maghrib. Itu ya. Ya, silahkan.
5 menit lagi ya Bapak dan Ibu. Ini tidak semua, Bu. Hanya beberapa saja ya, Bu. Iya, Pak. Tapi jangan hanya satu ya, Pak, sebagai pembanding.
ya. Ya, 5 menit lagi. Recording in progress.
mari Bapak dan Ibu satu dulu saya lihat. Setelah itu bisa jeda sholat ya, dan kemudian dilanjutkan lagi dengan yang lainnya. Silahkan satu dulu, Bu. siapa? Saya Bu. Ya, silakan Pak Ferry. Ini punya saya. Kurang besar sedikit Pak. Seperti ini Bu. Oke, siswa masih memiliki motivasi belajar yang rendah. Indikatornya siswa hanya terlihat diam saja, tidak. Ya, indikatornya yang seperti itu, kalau dia diam, kalau dia tidak memperhatikan, mungkin nanti bisa lebih dispesifikkan saja indikatornya. Misalnya siswa tidak memperhatikan penjelasan guru, siswa tidak aktif bertanya ataupun menjawab pertanyaan yang ada. Misalnya begitu ya Pak ya. Jadi lebih dispesifikkan ya Pak ya. Oke. Sebabnya apa? Materi yang disampaikan kurang menarik. Kurang menarik itu seperti apa? Itu nanti kan indikatornya menjadi susah ya Pak ya? Kurang spesifik. Nah, mungkin lebih kepada materi yang disampaikan tidak sesuai dengan kontekstual siswa. Itu lebih bisa jadi kontekstual siswa itu misalnya begini loh, di mana siswa tinggal, kemudian dia kelas berapa, begitu ya. Itu materi kontekstual. Contohnya diambil dari kehidupan siswa atau tidak, dan sebagainya. Dampaknya apa? Dampaknya yaitu adalah dampak dari sebagian peserta didik tidak merespon. Lah itu bukan dampak. Kan tadi sudah dikatakan indikatornya siswa tidak aktif bertanya. Atau sebagian siswa tidak memenuhi. Betul tidak? Betul. Kan tadi kan siswa diam saja. Kalau siswa diam saja berarti tidak merespon, betul enggak? Iya, Bu. Iya, kalau begitu dampaknya apa, Pak? Siswa tidak memahami materi yang diberikan guru, nah itu dampak. Tetapi kalau indikatornya siswa tidak memperhatikan, dampaknya tidak merespon, itu tidak merespon dan tidak memperhatikan sama tidak? Sama. Nah, jadi indikatornya siswa tidak memperhatikan penjelasan guru. Tadi loh Pak, Bapak kan hanya mengatakan siswa hanya terlihat diam. Kalau terlihat diam berarti kan tidak merespon. Ya, Bu. Itu kan pengulangan dari yang nomor 1. Ya. Ya, jadi dampaknya 1, prestasi belajar siswa dalam bidang apa rendah. Nah, itu dampak namanya. Ya, sebagian siswa tidak mau KKM. Nah, boleh, tetapi kalau diam saja dengan tidak menjawab itu sama. Jadi yang nomor 1 itu overlapping dengan yang indikatornya. Jelas ya, Pak? Ya, jelas, Bu. Itu apa, Pak? Itu literasi. Ini literasinya, Bu. Literasi siswa belum mempunyai minat baca yang baik untuk materi teks cerita sejarah. Indikatornya peserta didik jarang membaca buku teks cerita sejarah di perpustakaan sekolah. Sebabnya yaitu adalah sebagian siswa lebih gemar mencatat dari referensi yang disampaikan oleh guru. Sebabnya referensi itu, Pak. Kalau sebab ya tidak itu. Sebab itu nanti bisa mengapa kok siswa tidak mempunyai minat baca. Indikatornya siswa jarang membaca buku teks cerita bersejarah. Sebabnya kira-kira apa, Pak? 1, mungkin di perpustakaan memang tidak ada cerita teks sejarah. Ya, kedua, cerita teks sejarah yang ada di sekolah tidak menarik karena sudah lama. Betul tidak? Betul, bisa saja, Bu. Ya, jadi lebih ke situ. Jangan siswa lebih gemar mencatat. Mungkin dia tidak punya minat membacanya karena memang bukunya yang dibaca tidak ada. 1. Kalau mungkin
dia juga kurang referensi juga bisa. Lah iya, kurang referensi kalau misalnya sekolah di perpustakaan ada kan dia bisa pinjam. Iya, Betul tidak? betul. Di sekolah ada, di sekolah ada, tetapi bukunya yang di sekolah itu tidak menarik. Kurang up to date. Nah, misalnya sebabnya begitu. Ya, Dampaknya peserta didik tidak memiliki wawasan luas terkait teks cerita sejarah selain mengerti materi pembelajaran. Jadi sampaikan ini ada KD-nya atau Pak? ada. Ya sudah, kalau begitu peserta didik tidak memiliki wawasan boleh. Kemudian yang lebih riskan lagi berarti peserta didik tidak memahami materi berkaitan dengan teks cerita sejarah. Ini materi kelas 12, Bu. Ya, jadi seperti itu, nggih Pak nggih. Jadi kalau sebagian siswa lebih gemar mencatat, ya, yang satu adalah minat baca, yang satu mencatat, itu tidak menjawab gitu Pak. Ya, di sebabnya lebih ke arah tadi mungkin sekolah tidak memiliki tidak memiliki cukup banyak buku cerita sejarah. Buku cerita sejarah yang ada tidak terupdate misalnya. Terus yang ketiga mungkin apa? Guru kurang memberikan penugasan pada siswa untuk membaca cerita teks sejarah. Coba gurunya tidak usah memberikan referensi yang banyak, tapi menyuruh siswa untuk mencari dulu dan membaca. Baru kemudian guru menyampaikan, pasti kan murid akan membaca dulu begitu. Keterlibatan peserta didik ya, Bu. Iya. Begitu ya Pak ya? Iya, terima kasih Bu. Iya. Yuk silakan yang lain menulis lagi. Saya tak sholat dulu sebentar ya. Terima kasih Bu. Iya. Tetap di Zoom ya. Kalau mau ditinggal sholat dulu tidak apa-apa, tapi tetap aktif. Izin sholat dulu nggih Bu. Oke Bu, izin sholat dulu Bu.